Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Hosea pasal 14 ayat 3. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Nabi Hosea dipanggil Allah untuk bernubuat kepada kerajaan Israel yang sedang mengalami kehancuran. Nubuat Hosea adalah usaha terakhir Allah memanggil Israel untuk bertobat dari penyembahan berhala dan kembali menyembah Tuhan Allah. Tidak tanggung-tanggung, Allah bahkan memerintahkan Hosea mengawini seorang pelacur, yaitu Gomer, untuk melukiskan ketidaksetiaan Israel yang berkali-kali melacurkan dirinya kepada Allah. Sebagaimana Gomer mengejar laki-laki lain, begitulah Israel mengejar-ngejar patung atau Allah lain. Timbunan dosa Israel memang membuat hukuman Allah tak terhindarkan. Israel dihukum melalui pembuangan ke Asyur. Namun Allah menyediakan kelepasan setelah penghukuman. Allah mempertahankan kasih-Nya kepada umat perjanjiannya. Ia sungguh-sungguh ingin menebus umat Israel dari kejahatannya. Ketika umat mau bertobat, mengakui semua kesalahan dan mengakui bahwa tidak ada yang dapat menolong selain Allah, Ia akan kembali mengasihi Israel, memulihkan dan memberi damai sejahtera kepada Israel. Saudara-saudari, apakah arti bertobat? Bertobat berarti kembali kepada Tuhan. Berasal dari kata Yunani metanoia, yaitu perubahan bentuk yang terlihat dari perubahan sifat. Ibarat ulat menjadi kepompong, hingga akhirnya kepompong menjadi kupu-kupu. Pertobatan itu harus ditandai dengan penyesalan. Allah menghendaki kata-kata penyesalan, bukan pertobatan yang palsu, yang dangkal dan murahan, melainkan pertobatan yang sungguh-sungguh mengerjakan serta membuahkan apa yang berkenan kepada Tuhan. Sekarang, marilah memeriksa diri kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengalami pertobatan? Setiap kita yang masih suka bertengkar dan menjadi provokator, belumlah ia mengalami pertobatan. Setiap kita yang masih suka pergi ke dukun dan percaya akan apa yang diucapkannya, ia belumlah mengalami pertobatan. Setiap kita yang menerima berkat dari Tuhan, namun tidak mengakuinya berasal dari Tuhan, ia belumlah mengalami pertobatan. Setiap kita yang mengandalkan kekuatan dunia dan manusia dibandingkan percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, ia belumlah mengalami pertobatan. Dan setiap kita yang masih suka membenci, menipu, berbohong, mencuri, bahkan mendendam, ia belumlah mengalami pertobatan. Maka saudara-saudari, alamilah pertobatan dari hari ke hari. Datanglah padanya dengan penyesalan, dan serahkanlah hidupmu digerakkan oleh Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami selalu datang padamu dengan sujud dan syukur. Hari ini kami belajar dari pentingnya pertobatan. Kami mau diubah dan digerakkan oleh-Mu, sehingga hidup kami bukan lagi digerakkan oleh diri kami,
tetapi digerakkan oleh Roh Kudus-Mu. Bawalah kami mengalami pembaharuan dan menjadi alat-Mu menggerakkan pembaharuan itu. Selain itu, ingatkan kami akan dosa-dosa dan kesalahan kami, agar kami selalu datang ke hadapan-Mu dengan hati yang hancur dan remuk, memohon pengampunan dari-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.